selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita, Bapak Ibu. Ya, mari kita terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Hari ini kita masuk dalam episode 13 Februari. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Terima kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini kami boleh kembali dalam program kami membaca Alkitab setiap hari. Kiranya Roh Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus yang memimpin kami. Renungan kami pagi hari ini kiranya memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini tema kita memilih Barabas dan menyalibkan Yesus. Memilih Barabas dan menyalibkan Yesus. Saya baca dari Injil Matius pasalnya yang ke-27 ayat 26. Lalu ia atau Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini kita melihat bahwa Yesus dibawa ke hadapan Pilatus wali negeri. Saudara, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi mengajukan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Yesus. Tetapi saudaraku, Yesus tidak menjawab apapun. Yesus tidak menjawab sepatah kata pun tentang tuduhan-tuduhan itu. Padahal seharusnya Yesus bisa, saudara, menjawab. Dan Yesus bisa membela diri, saudaraku ya. Akhirnya saudaraku, Pilatus seharusnya dia harus bertanggung jawab untuk memutuskan perkara itu. Dikatakan ayat yang ke-15, saudara, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Jadi pada saat itu saudaraku sudah mendekati hari raya Paskah, dan ada kebiasaan yang dilakukan oleh wali negeri. Katanya saudara, pada tiap-tiap hari raya itu dia membebaskan satu orang hukuman atas pilihan orang-orang banyak. Ayat yang ke-16 dikatakan, pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Ada seorang yang sangat jahat, terkenal karena kejahatannya, saudaraku, yang bernama Barabas. Yesus Barabas. Tapi kita melihat, saudaraku, bahwa orang Yahudi memilih orang yang terkenal jahat ini dilepaskan dan memilih Yesus untuk disalibkan. Dan Pilatus sebagai wali negeri, sebagai penentu dalam keputusan itu, dia cuci tangan, saudaraku. Yesus tidak mau ikut campur. Pilatus tidak mau ikut campur. Nah, dalam pembacaan kita pagi hari ini, saudaraku, kita melihat yang pertama, Pilatus yang dipercaya menjadi seorang pemimpin tidak berani menegakkan kebenaran. Pilatus yang seharusnya tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang dibela. Tapi saudaraku, dia cari aman. Dia cuci tangan. Dia tidak mau mengambil resiko. Sebagai pemimpin yang baik, saudaraku, ya, resiko seharusnya dia harus memilih yang benar, walaupun ada risikonya. Tapi kali ini kita tidak melihat bagi seorang Pilatus yang menjadi seorang pemimpin. Kita sebagai orang pemimpin, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak seperti itu. Amin. Yang kedua, saudaraku, orang Yahudi memilih Barabas yang terkenal jahat itu untuk dibebaskan. Artinya apa, saudaraku? Menunjukkan hati mereka yang belum bertobat. Bahkan orang-orang Yahudi pada saat itu secara umum mereka setuju dengan hal itu. Padahal mereka juga yang menikmati pelayanan Yesus. Mereka menikmati mujizat 2 roti dan 5 ikan. Mereka makan 55.000 orang, saudara, semua kenyang. Bahkan ada berlebih. Mereka menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Tapi kita melihat, saudara, ternyata sekalipun mengalami mujizat Tuhan, tidak jaminan hatinya bertobat, saudaraku. Bahkan
mereka memilih Barabas yang terkenal jahat. Itu yang dibebaskan bagi mereka. Yang ketiga, saudaraku, posisi Barabas digantikan oleh Yesus yang tidak bersalah. Ini sebetulnya gambaran dari posisi kita yang penuh dosa. Ini adalah posisi kita yang penuh dosa, yang seharusnya kita yang disalibkan, saudaraku. Tetapi Yesus menggantikan kita. Yesus menggantikan kita sebagai orang yang berdosa, dan Yesus menanggungnya itu di kayu salib. Kita yang seharusnya disalibkan, tapi Yesus yang menanggung itu. Dan inilah kabar baiknya bagi kita, saudaraku, bahwa dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan. Segala kejahatan-kejahatan kita telah ditanggung di kayu salib. Maka hari ini, saudaraku, layanilah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Marilah kita hidup di dalam terangnya Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu menjadi renungan pagi hari ini bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita.